Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu sadaqallahul azim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pengurus masjid yang sama-sama kita hormati, apa-apa nan tuwo dan dituwokan dan didahulukan salangkah ditinggikan serantiang. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pada subuh hari ini kita akan membahas tema pengajian kita, yaitunya amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Bapak Ibu, tentu kita yang berada dalam masjid ini dan kawan-kawan kita dan pemilih kita, sanak pemilih kita, keluarga kita, gembira dengan kedatangan Ramadan ini. Kenapa tidak? Bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada yang dikatakan orang hadis, man fariha bidukhulin Ramadan, siapa yang gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, haramallahu jasaduhu 'alan niran, Allah haramkan tubuhnya masuk neraka. Yang dikatakan hadis tadi, setelah diadakan penelitian, ditakhrij namanya dalam ilmu hadis oleh Imam Ali Mustafa Yaqub. Beliau adalah murid daripada Muhammad Mustafa Al-Azumi, guru besar ilmu hadis di Riyadh, Arab Saudi, kelahiran Deoband, India. Gurunya itulah yang mematahkan argumentasi kaum orientalis, orang barat mempelajari hadis, kemudian dia serang hadis Nabi itu kembali. Di antara mereka itu adalah Iqna' Golzihir dan Joseph Skek. Terkenal sekali mereka itu menyerang hadis Nabi dengan teori projective batch-nya. Serangan mereka itu ditangkis oleh Muhammad Mustafa Al-Azumi, membuat orientalis ini tidak berkutik, mati kutu, kehabisan kartu. Dan Azumi itu mendapatkan penghargaan dari Raja Arab Saudi, King Abdul Aziz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, muridnya Ali Mustafa Yaqub meneliti hadis tentang man fariha bidukhulin Ramadan, kegembiraan menyambut bulan suci Ramadan itu, ternyata itu tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Dan Imam Ali mengatakan itu bukan hadis Nabi dan tak bisa disandarkan kepada Nabi. Kalau tetap disandarkan kepada Nabi, kita kena ancam dengan hadis Nabi yang lain. Man kazzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta, berbohong atas namaku, faq'adahu minan nar, siap-siap tempatnya di neraka. Apa Ibu? Sungguh pun man fariha itu bukan hadis Nabi, hadis palsu kata Imam Ali Mustafa Yaqub. Kita tetap gembira menyambut bulan suci Ramadan, tetapi tidak pada dasar hadis man fariha itu
kepada Al-Quran surat Yunus yang telah kita bacakan tadi. Qul bifadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu, mereka itu bergembira. Bulan Ramadan adalah karunia Allah. Bulan Ramadan adalah rahmat Allah, wa birahmatihi. Tentu kita akan gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini. Fa bidzalika falyafrahu. Falyafrahu itu artinya bergembira. Bapak Ibu, mereka bergembira. Sekali lagi, kenapa kita tidak akan gembira menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan barokah, amal ibadah dilipat gandakan. Tapi kegembiraan kita diiringi dengan ibadah siang dan malam. Maaf Bapak Ibu, kalau bercerita tentang gembira saja menyambut bulan suci Ramadan, banyak ke orang gembira menyambut bulan suci Ramadan. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, orang menjual pebukon, menjual sambal, kolak, cendol, itu masuk bulan Ramadan dia gembira. Itu tidak ada masalah. Kami pun tidak berani menyalahkan itu. Orang menjual kerambian mudo yang kata ampiang tiak sudui itu kata pandanggo, gembira. Itu tidak salah. Kami tidak berani pula menyalahkan itu. Orang menjual pakaian, ya Pak, masuk bulan Ramadan itu gembira. Itu tidak salah. Kami pun tidak berani menyalahkan itu. Tapi bagaimana kalau sekedar gembira saja, tapi tidak diiringi dengan amal ibadah? Coba kita lihat, selesai kita salat tarawih malam tuh, kita tengok di luar sana, betapa banyak orang di luar sana berkeliaran tidak datang ke masjid untuk qiyam Ramadan. Bapak Ibu, mereka gembira kok. Tapi itu tidak seperti itu orang diharamkan tubuhnya bagi neraka. Satu kali kami membeli kelapa muda untuk berbuka sebelum corona. Nama menjual kerambian muda, kok nak muda lah Pak. Sampai orang nampak membalah kerambian di belakang, galak-galak, gembira, batu. Banyak kerambian laku Pak, tandang-tandang, tunggu gadang galak laku kerambiannya. Gembira dia sambil merokok-rokok. Hari setengah 6 itu belum bunyi sirine Pak. Kan gembira itu. Tentu tidak seperti itu orang yang diharamkan baginya neraka. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tetap gembira menyambut bulan suci Ramadan, tapi berlandaskan Yunus ayat 58 ini. Hadis kedua, awwalu sahru Ramadan maghfirah wa awsatuhu rahmah wa akhiruhu itskum minan nar. Ramadan 10 malam pertama ampunan Allah, 10 malam yang kedua rahmat Allah, 10 malam yang ketiga itskum minan nar, dijauhkan dari api neraka. Kan itu nak Pak? Ya Bu. Hadis yang kita bacakan tadi, setelah diadakan pemeriksaan hadis dalam disiplin ilmu hadis namanya takhrij hadis. Dua jalannya. Jalan pertama adalah nuqat al-sanad, penelitian sanad mata rantai hadis periwayatnya, kritik sanad. Jalan kedua adalah penelitian matan, nuqat al-matan namanya dalam ilmu hadis, penelitian isi hadis itu, kritik matannya. Apa Ibu? Pertama penelitian sanad, ternyata ada di antara perawi itu bernama Maslamah. Menurut ahli hadis, Maslamah itu kazib, pembohong. Dari mana taunya? Dari kitab Rijalul Hadis yang membahas tokoh-tokoh periwayat hadis itu, tanggalnya, tempat lahirnya, begitu. Tentu tidak memenuhi kriteria hadis sahih. Yang kedua, ada perawi itu bernama Salam. Salam itu Bapak Ibu, dia pelupa. Sementara syarat hadis sahih itu harus kuat ingatan. Syarat hadis sahih pertama bersambung sanad, ittisalu bis sanad bersambung. Bahkan antara guru dengan murid itu harus diperiksa pula Pak. Tahun bara gurunya meninggal, tahun bara murid lahir. Kalau guruku meninggal tahun 98, muridnya lahir tahun 2000, itu tidak kemungkin guru itu bertemu dengan murid. Ya Pak, tidak mungkin ketemu. Bagaimana guru menyampaikan hadis kepada murid? Itu mengkotiak terputus.
Ini ittisal bisanad. Yang kedua, dobit. Syarat hadis sahih itu dobit, ingatan kuat. Nah, ini salam tadi kan dia apa? Pelupa kan? Jatuh hadisnya menjadi dhaif. Dobit pun terbagi dua, dobit sodron dan dobit kitaban. Kuat ingatan dan kuat catatan hadis. Begitu selektifnya dalam mencek hadis-hadis sahih ini. Syarat hadis sahih yang ketiga adalah adil. Adil di sini bukan menimbang sama banyak, membagi sama banyak, menimbang sama berat, tidak. Tapi adil di sini dalam ilmu hadis, akhlaknya bagus. Aku Mas Lama tadi bohong gitu. Nah, jadi kan tidak memenuhi persyaratan. Yang keempat itu tidak terdapat sas atau ilat kejanggalan terhadap hadis itu. Nah, Imam As-Suyuti mengatakan 10 Ramadan pertama, 10 malam kedua itu hadis itu, Suyuti mengatakan itu hadis dhaif. Syekh Albani mengatakan itu hadisnya matruk. Sama Pak, matruk maupun dhaif sama saja, itu tidak bisa dipegang. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sekarang kita ambil kedua, pemeriksaan matan hadis ini. Efek daripada hadis Bapak Ibu yang Allah 10 malam pertama, 10 malam kedua itu ada efeknya. Apa efeknya? 10 malam pertama ampunan Allah. Kamu ada itu tadi Bu. Orang sampai ke Mas Haji malam pertama, kedua, ketiga sampai malam ke-10 tu panua Mas Haji Pak. Bahkan hendak besok Mas Haji datang Mas Haji. Nama mengambang lapiak keluar bagai panua. Itu bagus itu. Tapi kalau dipegangnya hadis yang dhaif tadi Pak Ibu, mereka masuk 10 malam keduanya ada tiba lain. Bahkan ada tibanya lain. Malam kasabale 2 lay sampai malam 22. Allah mah ambo kalau dapat ampunan Allah 10 malam pertama petang ada datang Mas Haji dak alih tu. Itu pemikirannya Pak. Ibu, senang jemaah yang dimuliakan Allah. Masuk 10 malam yang ketiga, malam ke-21, 22 sampai ke-30 di sebagian masjidnya metek dak leka sedor dan sebagian musalla dak leka sedor Pak. Tapi pada umumnya dulu seperti itu Pak. 10 malam yang ketiga itu Pak lah mulai langgang Mas Haji. Lah mundur lah banyak nan mundur Pak. Nan tinggal di masjid itu nan kontan-kontan selai. Nan tua-tua selai. Nan si pokok setinggalai. Kadang lebih banyak lo tonggak pada jemaah, lebih banyak lo lapik pada jemaah. Ya Bu. Mana yang lain? Apa Ibu? Yang tak boleh tu. Karena lama rasul dapat ampunan Allah 10 malam pertama ke petang, lama rasul mendapat rahmat Allah 10 malam kedua petang. Dhaif. Ya Bapak Ibu yang Allah. Sedang jemaah. Padahal ampunan Allah tu tiap malam. Malam pertama sampai malam selesai. Kalau mau minta ampun pada Allah, ampuni. Rahmat Allah tu tiap malam. Dari malam pertama sampai malam terakhir. Akan turun rahmat Allah asalkan dia mau beribadah, Allah akan rahmati dia. Dijauhkan dari api neraka itu tiap malam. Asalkan mau dia beribadah siang dan malam, Allah akan jauhkan dia dari api neraka. Ada tibunya lah mete. Ditanya orang, contoh ya Bu. Bu, ya. Ibu nan apa tu mak aku dak tibunya lain. Ibu yang mak aku itu ibu nan berjilbab kunyang tu mungkin aku kunyang tu. Contoh. Biasanya ibu tu rajin man. Kini kau dah nampak malam terakhir ku lain. Oh, ibu tu nyambut kue rayo hari ke rayo lain. Tibu lah Pak. Lah buat kue rayo selawat lain. Ampun Allah kalau dapat 10 malam pertama petang tu kan. Itu Pak. Etek tu mahnya Bu. Kau dah nampak lain. Etek yang mah kini ke? Itu etek tu biasanya rajinnya di balik tonggak, biasa duduknya tu. Contoh ya Bu, contoh. Oh, etek tu nyampai beli baju rayo kawak karamayana di karayo lain. Hanya pai le Pak, dak tiba sedih le. Karena Allah merasa dapat ampunan Allah dan rahmat Allah 10 malam pertama kedua petang. Padahal Pak, dalam hadis yang sahih, dalam riwayatnya 10 malam terakhir itulah Nabi Muhammad tu kencangkan ikat pinggangnya. Nabi minta izin kepada para istrinya. Nabi tidak lagi tidur di rumah. Di mana Nabi? Nabi fokus lagi ke masjid 10 malam terakhir itu. Pak, seharusnya kalau mencontoh meniru ibadah Nabi di bulan Ramadan,
masjid dan musola itu di Kota Padang dan di lainnya, seharusnya 10 malam terakhir itu masjid musola itu sudah seperti balai ramainya. 10 malam terakhir itu seharusnya seperti itu. 10 malam terakhir itu masjid musola itu sudah seperti pasar ramainya siang dan malam. Seharusnya kalau mencontoh ibadah Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa amalan sunnah Nabi dan kawan-kawannya di bulan Ramadan? Pertama, i'tikaf. Seperti kita ceritakan tadi, 10 malam terakhir Nabi itu minta izin kepada para istrinya. Jadi nanti kalau ada suami ibu minta izin ke ibu 10 malam terakhir, nanti ibu malam 21 sampai malam ke-30 dia udah tidak lalu di rumah, ada dia. Apa dia salah, Bu? Berarti beliau meniru Nabi itu, Pak. Pai i'tikaf beliau tu 10 malam terakhir. Agia izin, jangan ditahan-tahan, Bu. Dia yang salah. Tapi ibu tanya ke Pak, jangan sampai ada ibu tanya lo, kamu dah i'tikaf dah. Ana mau masajidnya, di mana alamatnya? Tanya, Bu. Jangan sampai ada ibu tanya lo, kok kamu i'tikaf ke? Ibu. Ya, Pak. Oh, udah i'tikaf ke Masjid Jabar Rahmah Semen Padang. Jabar Rahmah Semen Padang tu kan i'tikaf tu, Pak. Bawa cik dah. Ibu, karena ibu-ibu nginapnya di lantai 2 itu, Pak. Pak di bawah itu. Tiap tahun tu, Pak. Oh, udah pergi i'tikaf ke Masjid Baitur Rahman Bypass nan tepi jalan Gadang tu dekat kampus. Ibu-ibu nginapnya kan di belakang tu. Ya, Pak. Pak di Mungko kan. 2:30 ibu di jagoan salat malam semua. Bawa cik dah. Ibu sidang jemaah. Oh, udah i'tikaf di Taratak Paneh di Masjid Askia contohnya. Kan ibu-ibu tu kan belakang tu, Pak, nginapnya. Pak mungkun bawa cik tu contoh. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Apa itu i'tikaf? Berdiam di masjid. Menurut arti bahasa, etimologi. Kalau menurut istilah tambah lagi, Pak. Berdiam di masjid beribadah. Menurut istilah. Kalau kita pakai saja menurut bahasa, beko salah paham kau dah menten. Atau i'tikaf berdiam di masjid. Tu nyopai i'tikaf ke masjid, Pak. Pai kama mau i'tikaf dulu ke masjid, berdiam di masjid, nyobok bantal cek, nyobok kasur santai cek. Diam maniang ze di belakang tu, Pak. Dari jam 10 sampai jam mampek kan bakar dua. Tu tak i'tikaf nomor, Pak. Tu pai lalu nomor, Pak. Atau dibawa HP Android diisi paket 20 GB, Pak. Kaman ambo pai i'tikaf masjid dulu. Berdiam saja, Pak. Adanya kamu berdiam saja di masjid. Cari tempat pasanda. Tu lah baca di so giku sampai pagi kan. Atau pai main game nama tu dah. Oh, dah pai i'tikaf nama tu. I'tikaf berdiam di masjid dengan ibadah. Yang kita laksanakan tadi malam itu sudah mulai proses. Datang ke masjid, salat sunat tahiyat masjid, lalu salat isya berjemaah, kemudian salat tarawih, mendengarkan ceramah, salat tarawih ditutup dengan witir. Selesai begitu ibu bapa ambil Al-Quran, baca Quran dulu. Proses i'tikaf sedang berlangsung. 8 menit baca Quran, berzikir lain. Ibu, 8 menit berzikir berdoa lain. 8 menit berdoa lain ke dapat ya, berzikir baca Quran kan lah tadi itu. Berdoa ibu ya. Atau tambah salat sunatnya. Bisa? Emangnya salat sunat tambah tarawih itu bisa ditambah? Bisa. Profesor Hamka dalam buku beliau Tarawih dan Idul Fitri, Buya Hamka mengatakan salat tarawih itu tak ada ukurannya. Itu ahli tafsir, Pak. Ahli hadis juga mengatakan demikian. Imam Ali Mustafa Yaqub mengatakan bahwa salat tarawih itu tidak ada ukurannya. Baratalo. Apa itu? Bahkan istilah salat tarawih ini tidak begitu dikenal zaman Nabi. Nah, Pak, yang dikenal zaman Nabi itu bukan tarawihnya, qiyamul Ramadan. Yang kita lakukan tadi malam, tiap-tiap malam tuh, qiyamul Ramadan. Lalu bahasa tarawih siapa yang mempopulerkan? Aisyah. Jadi dari hadis Aisyah itu, Pak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Aisyah yang mempopulerkan istilah tarawih itu. Ustaz, kalau kami tambah salat tarawih atau qiyamul Ramadan kami, tu dah pakai imam kami lagi. Ini tak masalah. Loh, kau gitu Ustaz? Ya zaman Nabi salat tarawih itu tak pakai imam, Pak. Nabi tak pernah mengimami salat tarawih ini dalam sirahnya.
Apa ibu? Tu zaman tu bagus pakai imam kinizat. Itu dah bu. Ini pendapat Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu setelah Nabi meninggal dunia, kan orang salat tarawih itu kan sorang-sorang pak. Dia berserak-serak pak. Kau baru mulai takbir. Aku lah ruku, aku lah sujud. Kalau duduk sujud, aku lah tagak lo. Kau baru mulai, kau lah selesai. Hanya kumpulan de Umar disuruh apa baris. Ya bu ya. Disuruh imam seorang. Sampai sekarang kita laksanakan ini. Pendapat Umar bin Khattab. Sah tu sah. Memangnya ada rekomendasinya cap stempel dari Nabi kita? Ada pak. Kata Nabi, ittabi'uni wa ashabi. Ikuti aku, ikuti sahabatku. Umar bin Khattab tu kan sahabat Nabi. Nah disuruh oleh Nabi ikuti ambo, ikuti kawan-kawan ambo. Karena Umar tu duduk berjalan bersama Nabi, menyaksikan wahyu turun, ikut berperang bersama Nabi, memperjuangkan Islam, termasuk kelompok as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama-tama masuk surga. Ustaz ambo ni yo salat malam ambo tu pakai imamnya Ustaz. Boleh aja. Disuruh ambo suruh suami ambo jadi imam. Kerja dah pak. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Lanjut Pak Ibu. Yang kedua, amalan sunnah di bulan Ramadan yang dikerjakan Nabi dan para sahabat. Tapi perlu kami tambah sedikit tadi Pak. Ustaz, kecil Ustaz zaman Nabi salat tarawih itu kan sorang-sorangnya. Nabi turun Ustaz, ambo salat tarawih di rumah saja, tak sama ke masjid. Oh bukan itu maksud kami. Kesalah paham lebih kau ya. Bukan itu. Ya Pak. Bagus kita salat tarawihnya ke masjid pakai imam. Kalau bacaan kita tidak bagus, imam bagus bacaannya. Betapa sangat menyentuh sekali. Rancak bacaan imam kamu. Barasia. Elok dia ambil menantu lah. Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Ustaz, kami sepakat Ustaz. Kami adalah itikaf ko di Pasar Gedang ko Ustaz nah. Kami minta lah Ustaz ko jadi imam malam jam 2:30. Oh, rencana lah Pak. Bagus lah itu contohnya. Ya Pak. Kami lagi lah Ustaz ko boleh ianya contohnya kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menghidupkan sunnah Nabi. Kalau bacaan kita tidak bagus, imam bagus bacaannya. Kalau bacaan kita tidak fasih, imam fasih bacaannya. Kalau hafalan kita tidak banyak, imam banyak hafalannya. Kan begitu Pak. Kalau tajwid kita tidak pas, imam pas bacanya. Kalau kita di masjid langkan kita bernilai ibadah. Kalau di rumah saja itu tidak ada nilai ibadah. Kalau kita di masjid 27 derajat, kalau di rumah kita tentu tidak dapat 27. Jadi rancak Mas Haji. Kalau di masjid ada ustaz penceramahnya, kalau di rumah siapa penceramah, kan begitu. Bagus ke masjid. Cuman kalau ingin menambah setelah itu kan bagus. Yang kedua Pak, amalan sunnah di bulan Ramadan yaitunya memberikan perbukaan kepada orang berpuasa. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Man aftara shaimin kana lahu mithlu ajri. Sia nama dia pembukon ka orang nama puasa, maka inyo mendapatkan pahala orang nanya dia pembukon tu tanpa mengurangi pahala orang tu seketik pun. Kan itu dapat. Hadis ko langsung acok kita dengar. 5 tahun terakhir ko Pak Ibu, kita lihat ada kesadaran masyarakat Pak, di Kota Padang khususnya, atau nyeletakkan meja di pengurus masjid di teras. Karena meja itu Pak, ya Pak ya, magia kesempatan kepada masyarakat dan jemaah mengamalkan hadis Nabi, magia pembukon ke orang nan puasa. Ibu mantan kolak tak situ, ibu mantan teh kopi tak situ, ibu mantan kolak cemangko pisang tak situ, ibu mantan onde-onde raga-raga tak situ. Beko orang kamu buku ke masjid Pak. Kan itu dapat ya. Jadi terbuka peluang mengamalkan hadis Nabi. Yang kedua, termotivasi orang pergi salat berjamaah ke masjid. Ya Pak. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, syiar agama akan nampak Bapak Ibu. Tapi coba seandainya kita berbuku di rumah, salat maghrib di rumah lo Pak, itu Pak loss of control. Baik salat maghribnya maupun berbukunya lepas kontrol. Contoh ya Pak, bunyi serine berbuku di rumah Pak, itu minum es teler dulu. Sudah minum es teler, pisang buai 2, onde-onde 3, setelah itu kolak sari kayu, atau pembukaan baru metek, pemanasan baru tu kecilnya.
tu langsung makan tunggu bentuk gunung Merapi tagak, tambu cek bentuk gunung Singgalang tagak loh. Cuci tangan, di samping cuci tanganku pisang buai tadi balan dua sekali pisang buai itu dekat cuci tangan tu dua. Setelah itu raga-raga naik atar akhir batu tu jonde-onde dua balik mete. Selesai makan basanda ke dindiang. Beli bawa kipi angin kan. Ya Pak, nyurumusnya mau itu mah Pak. Kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Kalau paru lah kanyang, mata mengantuk. Taku aku lah di situ lupa. Tanpa disadari hari ini 7 sampai. Amulun solat maghrib dah ya. Atun karena paru iko kanyang Pak, tagak lambe-lambe, letakkan tangan ke lantai itu Bu. Atu bupacien dindiang di matu dan 5 watt kan. Apa ke WC baru 2. Solat. Kutiko solat tu Pak sujud, raso kamaloncek londe-onde itu keluar dalam paru beliau. Kenapa kanyang? Selesai solat basandang ke dindiang beliau Pak gunjon kaki ikan. Sakit paru. Sakit paru ambo. Bak di model ko ya. Patang ustaz berceramah di Masjid Pasar Raya Gadang tu nya pakai lu hadis Nabi nan sahih. Sumu tasihu. Puasalah kamu supaya sehat. Ambo lah puasa lom kok sakit baru ambo. Lebat tu kaji ustaz ke patangku ko ya. Kaji ustaz lo kecek betul apa tidaknya Pak. Pada pola makan salah. Loss of control. Bu, sibu bukul kita di masjid. Teh mani diminum dan tadi ibu tu lapek pala orang tadi ibu ya Bu. Makan pisang dan tan orang tu. Makan pisang tu di masjid tentu cik nampak paling banyak tu. Kok di bayi lu ampe Pak macam di rumah kawak sama tu orang. Itu Pak. Jadi ini terkontrolnya sendiri Pak. Selesai salat kita jedah dulu salat maghrib berjemaah. Itu dah Bu. Bas subuh hadis Nabi, puasalah kamu supaya sehat. Kan itu Pak. Apa ibu? Kan tak mungkin lah orang solat maghrib kok. Awak tutu asin ada di meja tu Pak. Kolak segala macamnya. Tak mungkin. Jadi terkontrolnya. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kan jam 5:30 tu Pak. Saya lihat di lampu merah Bu. Banyak orang bagi pembukon 5 tahun terakhir tu fenomenal itu tu Pak. Artinya kesadaran masyarakat sudah tinggi mengamalkan hadis Nabi. Memberikan perbukaan kepada orang berpuasa itu. Yang ketiga Pak. Amalan sunnah di bulan Ramadan tu memperbanyak doa. Cuba ibu buka beko surah Al-Baqarah 183 tu di rumah. Ya Pak. Pertamanya berbicara tentang puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Setelah itu ayat tu berbicara tentang puasa. Lo balik Pak. Ayyamam ma'dudat. Mengerti puasa Pak. Setelah itu ayat tu berbicara tentang puasa lihat. Sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan Quran turunkan. Setelah itu ayat itu berbicara tentang doa le Pak. Dan tentang puasa le Pak. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat 186. Apabila bertanya hambaku kepadaku Muhammad, katakan aku dekat dengannya, aku akan kabulkan doanya. Pertanyaan Pak kok menyelip ayat isiko tentang doa cik? Padahal dia itu berbicara tentang puasa. Kok menyelip ayat tentang doa siko? Menurut ahli tafsir itu tandanya doa di bulan Ramadan itu mustajab. Maka banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan. Sidang jemaah. 4. Amalan sunnah di bulan Ramadan memperbanyak baca Quran. 5. Amalan sunnah di bulan Ramadan banyak berzikir. 6. Amalan di bulan Ramadan memperbanyak sedekah berinfak, menyantuni fakir miskin dan anak yatim dan amalan yang lainnya. Itu amalan sunnah di bulan Ramadan yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat-sahabat beliau. Terakhir kita tutup ceramah kita ini dengan hadis, menyampaikan hadis Nabi yang sahih, dan hadis ini tidak asing lagi oleh Bapak Ibu. Apa itu? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Hadis ko kambal. Cik hadis man shoma untuk siang. Cik lain man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Itu untuk malam tu Pak. Siang dulu. Siang nama puasa siang hari di bulan Ramadan dengan penuh yakin pada Allah, wahtisaban penuh harap akan ampunan Allah dan penuh keikhlasan dia berpuasa. Hu birolahu ma taqaddama min zambi. Allah ampuni dosa-dosa dan sudah-sudah tahun-tahun dulu. Pertanyaan,
Apakah seluruh dosa kita Allah ampuni? Itu pertanyaannya tuh Pak. Menurut ahli hadis ternyata dosa yang diampuni di Allah tuh dosa-dosa kita. Itu dosa kedang awak bahasa. Ahli hadis mengatakan tobat di bulan Ramadan. Coba. Dengan bertobat dosa besar Allah ampuni, dengan berpuasa dosa kecil Allah ampuni. Keluar bulan Ramadan, Idul Fitri, kembali dia kepada kesucian dirinya. Bentuk bayi dilahirkan. Kadang-kadang orang kan pede Pak mengecehan. Ambo di Idul Fitri ya Pak ngecek. Ambo tak ada dosa le no. Dosa ambo habis. Ambo lah bentuk bayi dilahirkan. Antah iyo antah tidak Pak. Kalau bertobatnya syukurlah. Ya Bu, alhamdulillah. Bapak solonya betul kan. Dosa besar Allah ampuni, dosa kecil Allah ampuni. Demikian. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini berfaedah hendaknya, bermanfaat hendaknya. Kok malam dapat dipatungke, kok siang dapat dipatungke, malam di Pakalang sebagai pedoman bagi kita untuk beribadah di bulan Ramadan, amalan-amalan sunnah yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat di bulan Ramadan. Kalau ada yang benar kami sampaikan itu datang dari Allah SWT. Kalau ada yang salah kami sampaikan itu adalah kesalahan kami pribadi, kepada Allah kami mohon ampun. Kami Al-Fakir, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup pengajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.